Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini kembali Allah berikan kesempatan bagi kita untuk mempelajari bagian dari agama kita, mempelajari tentang al-ahkam, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah pada dunia maya, dan kita masih berbicara seputar topik halal haram mencari uang di dunia maya. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yang semoga salawat salam untuk beliau itu Allah limpahkan juga kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada umat beliau yang berada di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Bicara halal haram dalam mencari uang di dunia maya, ya, dari internet. Terakhir kita bicara tentang masalah just tip. Nah, yang mana inti dari just tip itu ada dua akad, ya. Akad jual beli jasa dan akad talangan dana. Jadi akad ijarah ditambah akad qard. Yang mana sebagian ulama melarang transaksi just tip, melarang kontemporer, dikarenakan sebab hadis Nabi SAW, naha anil bai'i wal qard, Nabi wasalafin, Nabi melarang dari akad jual beli dan hutang piutang dalam satu transaksi. Namun sebagian ulama membolehkan, karena akad qard di sini, akad talangan di sini sifatnya hanya pengikut, dia bukan akad utama. Akad utamanya adalah jual beli jasa, ya. Dan kelaziman dari jual beli jasa tersebut ada dana yang ditalangi untuk membeli barang yang dititipkan, sehingga ya, yuktafar fil tabi malah yuktafar fi matsbu. Kalau dia sekedar pengikut maka dia diberikan kelonggaran, tapi kalau dia menjadi tujuan utama maka dia dilarang, ya. Dikiaskan dengan jual beli janin. Apabila kita membeli hewan ternak yang bunting, yang hamil, ya, ada janinnya di dalamnya, maka janinnya menjadi halal transaksinya, ya. Tapi kalau kita beli janinnya saja tanpa beli induknya, maka itu transaksi goror, tidak diperbolehkan, ya. Dari sini berarti kalau dia sekedar pengikut sebuah akad, bukan tujuan utama sebuah akad, maka dia diberikan kelonggaran, ya, selagi dia bukan tujuan utama. Maka dalam just tip
ya akad utamanya adalah ijarah, jual beli jasa. Adapun qard, ya talangan yang terjadi pada jasa itulah merupakan konsekuensi dari akad tersebut dan dia sifatnya hanya pengikut, ya bukan tujuan utama. Nah, sekarang kita berbicara tentang giveaway. Nah, terkadang giveaway ini diadakan oleh pihak developer software tertentu, ya. Mereka ingin membagikan software mereka secara gratis lisensinya, secara legal, ya. Ada yang ingin memasarkan produknya, tapi biasanya ada syarat-syarat giveaway ini. Bisa dengan menjawab pertanyaan, ya, menebak, atau mungkin kalau jawabannya benar maka dia mendapatkan hadiah yang dijanjikan, namun salah dia tidak dapat, ya. Bisa juga syarat dengan men-subscribe, men-like channel atau akun tertentu. Nah, pada dasarnya hadiah itu boleh, ya mubah. Hadiah bahkan dianjurkan. Kata Nabi SAW, tahadu tahabbu, saling kalian kasih hadiah maka akan saling mencintai. Ini hukum asal hadiah, ya. Kalau bicara hadiah. Nah, bahkan Nabi kita SAW menganjurkan kalau kita dikasih hadiah itu jangan menolak, ya. Kata Nabi SAW, ajibud da'i. Kalau orang undang itu dipenuhi undangannya, ya, undangan makan, sekalipun kita mungkin kenyang, sekalipun kita nggak selera dengan makanan yang diundang, sekalipun orang itu ngundang hanya menghadirkan ayam goreng misalkan, kita bisa bikin sendiri di rumah, tapi kata Nabi ajibud da'i, ya. Kalau orang undang tuh datang. Wala taruddu al-hadiyah, dan jangan kalian tolak hadiah, ya. Ya demi menjaga perasaan orang yang undang tadi, demi jaga perasaan orang yang kasih hadiah tadi, ya kan. Kalau memang kita ada uzur gak bisa hadir, umpamanya lagi di luar negeri, ya, atau mungkin lagi jaraknya jauh, sampaikan uzur kita, ya. Jangan sampai orang merasa tidak dihargai, ya kan, seperti itu. Nah, itu Nabi menganjurkan kita kalau diundang itu datang, kalau hadiah dikasih itu jangan ditolak. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Nabi itu kalau dikasih hadiah beliau terima, ya. Itu tadi dalam rangka menjaga perasaan yang beri hadiah. Diterima apapun itu diterima sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang ngasih zakat untuk beliau, ya, bukan untuk kaum muslimin, untuk beliau, ya Nabi menolak, tapi kalau hadiah Nabi menerima. Wa yusibu 'alaiha, dan Nabi balas hadiah itu dengan hadiah lain. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang menyimpulkan bahwasannya memberi hadiah dan menerima hadiah termasuk sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Baik. Namun yang kita bahas bukan hadiah secara umum, hadiah komersil, ya. Karena biasanya persaingan bisnis tadi membuat para pedagang, ya, para produsen itu memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen. Baik. Macam-macam caranya. Seperti beli satu gratis dua, ya kan? Atau beli dua gratis satu. Ada door prize, ada undian berhadiah, ada hadiah karena musim tertentu, ya kan? Hadiahnya kadang bisa berupa barang, bisa berupa jasa gratis, seperti itu, ya. Entar lagi bulan Agustus, nanti yang nama Agus banyak makan gratis misalkan, ya, yang nama Agus berobat gratis misalkan, misal contoh seperti itu, ya. Atau mungkin yang namanya Agus umroh gratis, bisa jadi, kita nggak tahu, baik. Itu hadiah, termasuk hadiah, ya. Nah, termasuk ya kita mendapat hadiah dengan memenuhi tantangan, ya, seperti menyusun puzzle, ya, dari barang yang dibeli. Tape. Apa yang membedakan antara hadiah yang sifatnya mubah dengan hadiah yang terlarang, ya? Perbedaannya hanya kepada unsur gharar. Apa maksudnya? Ketika hadiah itu didapatkan melalui akad yang mengandung gharar komersil, maka itu adalah namanya judi, ya, qimar. Contohnya apa? Ayo kita flashback yuk. Dulu ada permen karet yang
disuruh mengumpulkan huruf ya sampai membentuk kata yosan misalkan ya. Kebanyakan terkumpul itu hanya YOSA-nya, N-nya entah kemana ya. Itu kan buat orang penasaran, ini beli lagi nggak dapat N ya. Beli dapat Y lagi, beli lagi dapat S, beli lagi dapat O ya, beli lagi dapat A ya. N-nya nggak tahu kemana. Nah ini contoh qimar. Kenapa? Tujuan orang beli itu bukan karena butuh, tapi karena mengejar puzzle atau potongan gambar tadi ya, atau huruf tadi. Sementara untuk mendapatkan huruf itu masih sangat tidak jelas, masih misterius ya. Bisa jadi ada orang sengaja beli banyak-banyak 100 pak ya, nggak ketemu huruf N satu pun ya. Nah kemudian ya, itu yang pertama, gharar besar. Yang kedua, praktek seperti ini dikatakan israf ya. Israf itu berlebihan. Kenapa ya dikatakan berlebihan? Ya orang akhirnya beli bukan karena butuh, beli karena ada hadiah yang ingin didapatkan ya. Sementara keberadaan puzzle yang hilang itu tidak diketahui secara pasti ya, gharornya sangat besar. Allah mengatakan dalam Al-An'am ayat 141, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan ya, jangan melampaui batas. Karena kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan, berbuat israf. Nah, contoh lagi ya, contohkan oleh Syekh Utsaimin di sini, pemberian hadiah dengan cara gambar mobil dibagi dua ya. Satu dimasukkan kemasan, satu lagi dimasukkan ke kemasan lain yang tidak diketahui. Nanti kalau bisa menggabungkan dua gambar mobil ini sehingga menjadi gambar mobil yang utuh, maka akan dapat mobil. Ya kan? Ini terjadi di Saudi Arabia. Jadi orang beli terus barangnya, beli terus, tapi nggak dapat gambarnya. Ya. Biar bisa dapat mobil tadi. Padahal ya kalau ditinjau dari sisi kebutuhan, beli satu saja sudah cukup. Cuman karena ada iming-iming hadiah tadi, akhirnya beli banyak, ya kan? Padahal keberadaan gambar satu lagi itu nggak jelas mananya, di mana dan kapan dapatnya, ya. Misteriusnya sangat besar, gharornya sangat besar. Baik. Ini termasuk gharar kata beliau, dan termasuk israf, membuang-buang harta, dan hukum perbuatan seperti ini dilarang ya. Al-Hawafiz At-Tijariyah disebutkan oleh menantu beliau Dr. Khalid Al-Muslih. Baik. Jadi pertanyaannya, dalam giveaway itu adakah gharornya? Nah, ingat, hadiah bersyarat diperbolehkan selama tidak ada gharar. Yang kita bicarakan ini hadiah bersyarat, ya, bukan hadiah mutlak. Baik. Kenapa? Al-muslimuna 'inda syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syaratnya. Gharar itu ada ketika ada dua pilihan, ya, untung atau rugi. Jika pilihannya untung dan tidak rugi, maka bukan gharar. Nah, orang pasti dapat hadiah. Orang rugi itu karena dia sudah beli banyak, bisa jadi nggak dapat potongan puzzle atau potongan gambar yang dia inginkan. Nah, kita kembalikan ke giveaway. Sekedar menebak, sekedar menjawab sebuah pertanyaan, ya, atau nge-like fanpage tertentu, atau men-subscribe akun channel YouTube tertentu, ya. Ini kan nggak butuh banyak biaya. Modalnya cuma modal internet. Sehingga kalau seandainya salah jawab atau sudah men-subscribe tapi tidak dapat hadiah, maka nggak ada ruginya. Seperti itu, ya. Sehingga dalam giveaway tidak ada gharar yang berarti, karena itu hukum asalnya diperbolehkan. Dan inilah fatwa Syabakah Al-Islamiyah tentang giveaway. Mereka menyatakan fala haraja insyaallah fil istiraki fi mithli hadil musabaqat, ya. Enggak apa-apa bergabung dalam perlombaan semacam ini, itu giveaway ini. Kenapa? Manama istiraku majanan, selagi gratis tidak bayar, ya. Fala yu'ramul mushtarik fihi syai'an min malihi yaj'aluhu muqamiran, dan dia tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk mengikuti itu, sehingga akan terjadi yang namanya taruhan, ya. Wala yaqdahu fi dzalika istiratu tarwij itrani al-muassasati aw mauqi
sawa'un biidafatin isabihi fi wasail tawasuli aw bitajmili tatbiqihi al-khas am bida'watil asdiqai lahu wa nahwi dzalika minal umur. Dan enggak masalah ya adanya persyaratan dari pihak web penyelenggara baik dengan menambah rating views-nya atau jumlah download software-nya atau menambah jumlah follower-nya atau keuntungan lainnya yang tidak membutuhkan tenaga ataupun biaya yang besar. Intinya nggak apa-apa ya, kalau giveaway-nya hanya sekedar ya like atau subscribe ya atau share type ya, karena tidak mengeluarkan biaya yang berarti, tidak mengeluarkan tenaga yang berarti, hanya modal internet saja type ya. Ini yang sempat simpang siur ya di tengah-tengah kita, boleh enggak ya, karena memang sebagian ada yang mengharamkan. Kenapa haram? Karena ada jasa yang dikeluarkan. Apa jasanya? Jasanya share, like, comment. Itu kan dalam bentuk jasa ya. Cuman kalau kita perhatikan share, like, comment ini, apakah jasa yang bisa diuangkan seperti itu ya kan? Artinya kita kalau misalnya nggak ikut giveaway dah, kita nggak ikut giveaway macam-macam dari situs tertentu ya, kita hanya menjual like kemudian share sama komen kita, ada nggak mau beli kira-kira? Ini jasa yang bermanfaat ataukah tidak? Nah, di situ kita bisa nilai bahwasanya ini bukan sesuatu yang memiliki nilai, maka tidak termasuk dalam judi. Kesimpulannya apa? Giveaway dibolehkan karena tidak ada pelanggaran syariat. Nah, kemudian adanya syarat dengan men-like atau share atau follow atau menjawab pertanyaan ini dibolehkan dan bukan termasuk perjudian. Kenapa? Tidak ada taruhannya, tidak ada untung, tidak ada buntungnya. Dan lebih tepatnya ini juga bukan perlombaan, namun hadiah bersyarat. Siapa yang memenuhi syarat dia dapat hadiah? Kalau dia berhak menerima hadiah ya, dalam jumlah tertentu boleh ditentukan dengan cara undian, sebagaimana disebutkan dalam kaidah tusta'malul qur'a inda tazahu min huquq. Digunakan undian jika yang berhak itu lebih dari satu ya. Artinya giveaway diperbolehkan selama tidak mengeluarkan biaya yang berarti. Nah ya, nah kalau giveaway-nya dengan disyaratkan harus membeli satu produk, apakah diperbolehkan ya? Minimal check out dulu satu page gitu misalkan ya, baru bisa mengikuti quiz giveaway. Nah, apakah ini diperbolehkan ya? Maka yang seperti ini bisa masuk ke dalam perjudian ya. Kenapa? Karena dia ada yang dia keluarkan dari biaya ya, sehingga berhak mengikuti hal tersebut ya. Selagi giveaway-nya gratis, maka itu diperbolehkan. Nah, tidak mengeluarkan biaya tertentu, tidak disyaratkan untuk membeli barang tertentu. Nah, baik. Berikutnya kita berbicara vlogger dan YouTuber. Karena ini potensi cari cuan yang digandrungi anak muda zaman sekarang ya, mahasiswa terutama ya kan, lumayan nambah-nambah duit bulanan. Ya. Dan ini kadang tanpa modal selain beli data untuk akses internet. Berapa pendapatan dari YouTube ya? Masihkah per 1000 views? Berapa sekarang? Kurang tahu ya. Berubah terus regulasinya. Kalau di buku ini terakhir $1 itu ketika ada 1000 orang yang nonton. Ya. Nah, tapi ternyata sistem tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk pendapatan ya. Karena ada istilah BPS di tengah masyarakat, biaya per 1000 untuk setiap tayangan iklan di dalam video yang kita upload ya, ditayangkan sebanyak 1000 kali di YouTube, dan 1000 tayangan iklan tersebut akan menghasilkan penghasilan kotor ya, yang dia setiap 1000 impresi tersebut ya, rumusnya adalah penghasilan bersih atau jumlah tampilan halaman dikali 1000, sehingga penghasilan publisher AdSense yang diperoleh antara $1 sampai $5. Ini juga tergantung di mana wilayahnya, jenis kontennya apa, kemudian relevansi iklannya, termasuk lamanya tayang iklan pada setiap video ya. Baik ya. Kita bicara hukumnya sekarang, bukan bicara bagaimana pendapatannya. Vlogger ataupun YouTuber ya, ini sebenarnya secara hukum sama
Ya, cari uangnya, cara cari uangnya sama, cuma metodenya berbeda. Tapi sama-sama jasa iklan, ya kan, itu kan. Baik. Jadi kembali kepada pembahasan sebelumnya, cari duit via online melalui AdSense atau AdMob. Baik. Maka ingat dua syaratnya, jasa yang dia sediakan adalah jasa yang manfaatnya mubah. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Karena ngevlog atau nge-YouTube itu adalah karya, ya, maka tidak boleh ada pelanggaran hak cipta di situ. Kenapa? Nggak boleh kita melanggar hak cipta orang lain untuk dimonetisasi, untuk cari duit, ya kan? Contoh, kita ngambil video dari laman tertentu atau dari channel resmi ustadz tertentu. Kita ambil, kita download, kita crop, kita taruh di channel kita tanpa izin, ya. Ini tindakan melanggar hak orang lain. Perhatikan, ya. Yang suka potong-potong video, yang punya channel pribadi tanpa izin, mengupload video seorang ustadz atau dari channel tertentu, entah apa kontennya, ya, tanpa izin mengambil karya orang lain, ya, ini sesuatu pelanggaran hak orang lain. Dan hak cipta dalam bahasa Arab namanya al-hukukul al-ma'nawi. Ya, ini dilindungi dalam agama kita. Jadi tidak hanya dilindungi secara undang-undang, tapi dilindungi juga secara syariat. Kenapa? Dari al-hukuk al-ma'nawi ini orang boleh ngambil royalti, ya kan? Seperti fatwa-fatwa beberapa lembaga fikih al-Islami dunia, ya. Di antaranya Lajnah Daimah Saudi Arabia memfatwakan la yajuzu nakhrul banamij allati yamna'u ashabuha naskhaha illa biiznihim. Tidak boleh mengcopy paste atau menggandakan program komputer yang hak patennya dilindungi, ya, undang-undang tanpa seizin pemiliknya. Karena Nabi SAW bersabda, al-muslimuna inda syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan mereka. Ya, ingat, software bajakan hindari. Software bajakan dengan lisensi bajakan itu hindari. Karena al-muslimuna inda ala syurutihim, enggak boleh kita mengambil hak cipta orang lain, ya, sekalipun hak cipta milik orang kafir. Itu dilarang dalam agama kita. Nabi SAW mengatakan la yahilu mali imri'in muslim illa bitibati nafsihi min nafsihi. Enggak halal harta seorang muslim yang diambil kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Baik. Maka orang yang membuat karya tertentu, ya, dia kan menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran. Dan ini menunjukkan, ya, harta yang dia gunakan adalah upaya untuk menciptakan sebuah karya, sehingga dia berhak mengambil upah atas karyanya. Ada kaidah di antara para ulama, as-sa'i lahu sa'i. Orang yang bekerja itu yang berhak dapat upah. Baik. Maka tak kala hasil karya itu milik orang lain, kemudian dia mengambil keuntungan dari milik orang lain, maka dia telah melakukan kezaliman terhadap hak orang lain, ya. Contoh tulisan itu juga termasuk hak cipta, ya, karya yang memiliki hak cipta. Para ulama menjual buku zaman dahulu, ya. Tahukah ada Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, ya, dia punya buku Hilyatul Auliya, perhiasan para wali. Dia jual di Naisabur dengan harga 400 keping uang dinar zaman itu, ya, 400 dinar berarti. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalau 400 keping berarti kurang lebih 1,7 kilogram emas, ya, hanya sebuah buku. Mahal. Ya, 1,7 kilo, bukan 1,7 gram, 1,7 kilo berarti 1.700 gram. Nah, semahal ini tentunya bukan untuk beli kertas sama tintanya, bukan, tapi untuk karya yang fenomenal itu, ya. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menjual salah satu kitabnya, dibeli oleh Raja Atrap pada zaman itu seharga 300 dinar, ya, 1,3 kilogram emas murni, atau 1.300 gram emas murni. Baik. Tentu ini bukan bayaran untuk bayar
kertas atau tinta, bukan. Ya, nggak sampai segitu harga kertas dan tinta. Tapi hak cipta yang diberikan, yang dicurahkan terhadap buku tersebut, itu yang bernilai mahal. Nah, sehingga ya ilmu itu memang mahal. Dan tidak seorang pun ya ulama pada zaman itu yang mengingkari penjualan buku karya tulis. Sekalipun yang dia tulis adalah ilmu agama. Ya. Ini contoh para ulama yang menjual kitabnya dengan harga yang mahal. Tentu sekali lagi itu bukan harga jual kertas dan tinta, tapi jual karya dari hasil pemikiran, ya, dari waktu yang sudah diluangkan, dari tenaga yang sudah dihabiskan, ya, dari pikiran yang sudah dicurahkan. Itulah harga yang harus dibayar ketika itu. Nah, maka termasuk dalam hal ini, ya, karya dalam bentuk properti digital, ya, audio, video, membajak karya orang lain atau software, ya, untuk dimonetisasi adalah pelanggaran hak cipta. Dan itu adalah bentuk kezaliman. Ya, sekali lagi, ya, hak cipta itu dilindungi dalam agama kita. Nah, kemudian kita beralih pembahasan, ya. Pembahasan yang agak panjang tentang trending saham. Baik. Saham itu bahasa Arab, ya. Sahmu, yang artinya jatah atau bagian. Sahama yusahimu artinya melempar sebatang kayu. Ini secara bahasa. Baik. Secara istilah, saham itu surat bukti kepemilikan atau bukti bagian modal suatu persyarikatan atau perseroan yang dapat diperjualbelikan, ya, yang sekaligus menjadi klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Nah, bagaimana cara memahami saham ini? Mayoritas ulama kontemporer, ya, mengatakan saham adalah bukti yang mewakili kepemilikan terhadap aset perusahaan. Kenapa? Ya, ada dua hal mendasar yang dengannya dibangun kesimpulan ini. Kenapa saham itu dia bukan barang dagang, tapi bukti yang mewakili kepemilikan suatu aset? Dua prinsipnya. Yang pertama, pengelola mengatur hartanya sendiri yang menjadi sahamnya dalam syirkah. Ya, dia punya saham 50%, dia mengatur kepemilikannya sendiri. Kemudian kedua, ada prinsip wakalah, perwakilan, di mana pengelola, ya, menjadi wakil atas harta orang lain yang memiliki saham dalam syirkah. Nah, konsekuensi dari dua hal ini, pengelola syirkah tidak harus selalu minta izin kepada rekan yang lain yang memiliki saham dalam syirkah. Yang kedua, pemilik saham dalam syirkah atau syarikat adalah pemilik aset yang ada dalam syarikat, ya. Dan tidak dikenal dalam dunia fikih bahwasanya syarikat diibaratkan satu orang yang memiliki semua aset syarikat, enggak, ya. Yang namanya syarikat itu, ya, seorang memiliki bagian dari satu aset tertentu. Satu aset dia punya 30%-nya, ada yang punya 20%-nya, ada yang punya 50%-nya. Inilah takyif fikih saham menurut jumhur ulama. Nah, seperti Imam Al-Marwadi, ya, juga Imam An-Nawawi, wa tasarruf syarik kata tasarrufil wakil, kata Imam An-Nawawi, pengelolaan dilakukan oleh pihak pengelola syarikat itu seperti wakil bagi pihak lain, pemilik saham syarikat. Nah, konsekuensinya apa? Berarti kalau dia kepemilikan terhadap aset tertentu hanya boleh diperjualbelikan dengan harga yang berbeda dengan nilai yang tertera. Kalau dia sudah menjadi wujud aset, bukan lagi bentuk uang cash, ya, atau modal. Karena Lajnah Imam memfatwakan, ya, idza kanatil ashum la tumassilu nuqudan tamsilan kulliyan aw ghaliban wa innama tumassilu ardan aw sayyarat aw ammarat wa nahwi dzalika wa hiya ma'lumatun bil bai'i wal mushtari jaza bai'uha wa shira'uha bi thamanin halin aw muajjalin ala duf'atin aw dufa'atin li umumin adillatil jawazil bai'i wa shira'.
Artinya apa? Bila saham-saham tersebut tidak lagi mewakili uang tunai, baik secara keseluruhan atau secara umumnya, tapi dia sudah berubah menjadi aset berupa tanah atau kendaraan atau properti yang serupa, dan aset tersebut telah diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, maka boleh untuk diperjualbelikan, baik dengan pembayaran yang dicicil atau kontan atau dihutang, ya, dengan sekali bayar atau dicicil dalam beberapa kali pembayaran. Hal ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang umum tentang jual beli. Sehingga saham bisa mewakili aset. Artinya apa? Kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang telah beroperasi, ya, maka sahamnya boleh diperjualbelikan dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik harganya yang sama dengan nilai saham yang tertera pada surat saham atau lebih sedikit dikurangi atau lebih banyak. Tapi kalau perusahaan itu baru dirintis, ya, baru kumpulan modal baik, belum berjalan, artinya kekayaan masih bentuk duit, dana yang tersimpan, maka tidak boleh diperjualbelikan kecuali dengan harga yang sama yang ternilai pada surat saham tersebut, ya. Ini kalau orang modal, taruhlah semua modalnya 1 miliar, ya. Seseorang memiliki saham 25% dari 1 miliar tersebut, berarti dia modalnya 250 juta. Tapi ini belum jalan perusahaannya, baru kumpulan uang yang tersimpan. Kemudian suatu hari dia ingin menjual saham tersebut, ya. Karena perusahaan tadi belum jalan, dia harus menjual seharga 250 juta, nggak boleh lebih, karena masih bentuk uang, ya. Tapi kalau sudah jalan, sudah jadi aset, sudah jadi properti, maka boleh dengan harga yang lebih dari nilai sahamnya. Baik. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ada batasan saham perusahaan yang boleh ditransaksikan. Apa batasannya? Dia perlu memastikan bahwasanya hasil keuntungan dari perusahaan itu adalah hasil keuntungan yang halal. Sehingga secara umum kita tidak boleh ikut terlibat dalam pembelian saham perusahaan yang unit usahanya jelas-jelas haram. Apa? Perusahaan riba, ya, lembaga keuangan riba nggak boleh. Perusahaan barang haram, ya, perusahaan minuman keras, ya, perusahaan rokok, perusahaan barang haram lainnya nggak diboleh. Atau perusahaan layanan jasa haram, ya, jasa penyedia wanita hiburan malam, ya, penyedia para preman, ya, karaoke yang haram dan semisalnya. Tapi kalau dia bergerak di bidang yang mubah, ya, perusahaan properti, manufaktur kebutuhan sehari-hari, penyedia jasa halal lainnya, maka dibolehkan kita membeli sahamnya. Tapi perlu jadi catatan, ya, perusahaan besar di zaman ini tidak lepas dari utang riba dan pemasukan haram. Maka para ulama berijtihad, ya, untuk menentukan batasan-batasannya. Dewan Pengawas Syariah Bank Rajhi menyebutkan beberapa persyaratan perusahaan yang kita dibolehkan untuk terlibat di dalamnya. Dalam keputusan Dewan Pengawasan Syariah Bank Rajhi nomor 485 dinyatakan yang pertama, dibolehkan melakukan transaksi terhadap saham perusahaan harus berdasarkan asas kebutuhan. Artinya apa? Jika ada perusahaan yang membuka saham, komitmen menjauhi riba dan sudah memenuhi kebutuhan, maka wajib membatasi dengan perusahaan semacam ini, sehingga nggak perlu kita cari perusahaan lain yang tidak punya komitmen seperti itu. Ya, artinya ya nggak apa-apa lah riba seperti itu kan. Dan riba ini, ya, subhanallah, benar-benar dia menghancurkan, terbukti ketika corona melanda. Ya, banyak bisnis-bisnis yang omsetnya besar tiba-tiba gulung tikar ketika Allah uji dengan corona. Kenapa nggak bisa nutupi utang ribanya tersebut? Baik. Kemudian yang kedua dinyatakan secara umum nilai utang ribawi yang dimiliki perusahaan, ya, tidak lebih dari 25% dari total aset perusahaan, dengan tetap meyakini bahwa utang riba hukumnya haram seberapapun nilainya. Ya. Artinya enggak ada perusahaan yang komitmen menjauhi riba. Mereka semuanya pakai dana riba ini, ya, utangnya utang riba. Seperti itu, ada ribanya. Berarti ketentuan kedua, ya, utang ribawi yang dimiliki perusahaan tersebut tidak lebih dari 25% dari total aset perusahaan,
Syaratnya tetap meyakini riba itu haram, ya, berapapun nilainya. Kemudian ya syarat yang ketiga, besarnya harta haram yang masuk ke perusahaan tidak lebih dari 5% dari total penghasilan perusahaan, ya. Baik ini diinput berasal dari investasi ribawi atau dari kegiatan haram yang lain, ya, dengan cara kepemilikan yang haram. Kalau tidak ada kejelasan terhadap sebagian pemasukan, maka harus dilakukan upaya pendekatan untuk mengenalinya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kemudian ketentuan keempat, unit yang haram tidak lebih dari 15% dari total aset perusahaan, ya, baik berupa investasi ataupun kepemilikan barang yang haram tersebut. Baik. Maka Dewan Pengawas Syariah menegaskan penyebutan angka persentase dalam keputusan ini sifatnya ijtihad yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai konsekuensi yang berlaku. Baik. Jadi yang kita bahas adalah sisi kehalalan produk. Dan kita belum membahas dari sisi skema akad dan konsekuensi yang berlaku dalam trading saham, ya, terutama trading saham online seperti praktek yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Maka bagaimana keabsahan transaksi pada trading saham online? Pertimbangkan dua hal. Objek yang ditransaksikan. Kemudian cara bertransaksinya gimana? Karena ada objek yang halal, tapi kalau ditransaksikan dengan cara yang salah maka jadi bermasalah. Motor halal, ya. Tapi kalau didapatkan dengan cara judi, maka jadi terlarang, ya. Maka kita harus pastikan objek transaksinya halal, ya. Dan dua pertimbangan yang kita sebutkan itu harus disertakan, ya. Itu objek yang transaksikan apa, pertimbangan cara transaksinya apa. Baik. Maka ada fatwa yang memperhatikan keduanya. Salah satu bentuk keuntungan yang terlarang adalah keuntungan dari menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima. Ya, seperti bagaimana pernyataan Ibnu Abbas, ya, ketika ada orang yang melakukan jual beli sudah sah tapi belum terima barang, dia sudah jual lagi. Kata Ibnu Abbas, kenapa ini dilarang? Ketika ditanya kenapa dilarang, ya, zaka dirhamun bidarahimin wa ta'amu murja. Ini sama saja dirham ditukar dengan dirham, sedangkan makanannya tidak ada, ya. Ada keuntungan di situ, tapi barang tidak berpindah. Maka ini sama saja seperti tukar uang, tapi ada nilai lebih, maka itu riba. Baik. Ketika bicara trading saham, ya, MUI dalam fatwa nomor 40 tahun 2003 itu mengeluarkan pedoman umum tentang prinsip syariah di bidang pasar modal. Pada pasal 5, ya, bab ke-7, transaksi yang dilarang, pada ayat ketiga disebutkan pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur goror, ya, doror, ya, doror ini bahaya, goror ini tidak jelas, riba, maisir itu judi, rishwa itu nyogok, ya, maksiat dan kezaliman. Jadi harus diperhatikan ketika pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip di bidang pasar modal. Baik. Kemudian pasal keempatnya, transaksi yang mengandung unsur yang disebutkan tadi, ya, maka diantaranya contohnya adalah bai'ul najashi, penawaran palsu. Kemudian bai'ul ma'dum, menjual barang yang belum dimiliki, ya, short selling. Kemudian insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang. Kemudian contohnya juga menimbulkan informasi yang menyesatkan. Kemudian margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Kemudian ihtikar, menimbun barang, ya, ini juga suatu yang dilarang, yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir, transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur di atas tadi, yaitu judi, sogok, maksiat, kezaliman, goro, doror, dan riba. Artinya apa? Secara umum, trading saham online saat ini yang ada lebih pada perdagangan margin, ya. Inilah yang menyebabkan trading saham sangat rentan dengan goro dan perjudian. Kenapa? Ya nggak ada objek transaksinya. Ya, hanya sekedar
harga saham dibeli ketika itu dengan harapan nanti marginnya naik baru dijual. Nah seperti itu ya. Sementara barangnya itu nggak jelas apa. Baik, ya. Maka kesimpulannya berdasarkan fatwa-fatwa yang ada ya, trading saham dan efek sekalipun produknya mubah atau nilai perusahaan yang memenuhi kriteria syar'i, tapi banyak pelanggaran terjadi di dalamnya. Kenapa? Yang pertama, gharar yang sangat rentan. Baik, gharar yang sangat rentan itu tidak sangat direkomendasikan. Kemudian nilai sahamnya mudah digoreng, sekalipun tidak ada berita fundamental yang mendukung kenaikan saham tersebut. Artinya apa? Para investor yang bermain di dunia saham sangat rentan dengan resiko. Baik. Kemudian ketiga, ada transaksi jual beli tapi nggak ada objek real yang ditransaksikan. Kenapa ya? Karena trading saham di pasar sekunder menganut siklus T+2. Artinya apa? Baru bisa kita dapatkan ya setelah H+2 kita membelinya. Baik. Sedangkan H0 dan H+1 itu sudah bisa dijual. Artinya ketika objeknya belum ada kita sudah bisa jualan. Sedangkan objek itu baru ada T+2 ya. Nah, artinya apa? Ada penundaan menerima saham. Sementara trading bisa dilakukan pada saat penerimaan barang tersebut ya, atau penerimaan transaksi tersebut ya. Jadi ketika transaksi saham itu deal sudah dibayarkan, itu sudah bisa dijual. Tapi penerimaannya baru H+2. Ini artinya apa? Menunjukkan sesuatu yang tidak ada real tapi sudah bisa dijual ya. Beda dengan membeli saham dari perusahaan yang produknya mubah ya, dengan harapan bisa dapat bagi hasil ya, dan memang perusahaannya ada real, barangnya ada real ya, hukumnya sebagaimana orang yang menanam modal di perusahaan tertentu ya. Adapun trading saham online maka ini gorornya sangat-sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ramai di awal tahun 2010-an ya, apa itu forex ya. Forex ini lebih parah daripada trading saham. Kenapa ya? Forex menjadikan uang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan seperti layaknya barang ya. Padahal Nabi SAW melarang tukar uang dengan uang kecuali tunai dan senilai ya. Sedangkan ya dalam forex itu adalah hakikatnya adalah uang dijadikan komoditas seperti barang ya, tapi ada keuntungan di dalamnya, ada perbedaan nilai di dalamnya. Inilah yang menyebabkan forex itu dilarang, bahkan lebih parah daripada yang namanya trading saham tadi. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab ya. Ini bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Masih ada beberapa pembahasan lagi ini. Kita akan bicara terakhir mungkin tentang halal haram mencari uang di dunia maya ya. Kita tinggal membahas tentang jual beli akun medsos dan followers ya. Kemudian regulasi aspek jual beli online dan prakteknya ya. Jadi masih tentang halal haram mencari uang di dunia maya, tapi yang kita bahas nantinya insyaallah jual beli akun medsos dan followers dan regulasi aspek jual beli online dan praktiknya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab ya, ini bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam wa dawana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.